Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan meluruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tubuh jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
di tengah kita bersama lagi saudara. Ya amin. Dia senangkan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, Coba di rumah kita bisa angkat tangan begini untuk katakan bahwa Tuhan Yesus besar. Mari kita coba. Jangan malu-malu. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kasih-Nya besar bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penghibur kami Tuhan. Engkaulah penasihat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Penasihat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku,
Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami percaya semua hal yang baik Tuhan telah berikan kepada kami. Karena kami tahu Roh-Mu yang kudus telah Tuhan curahkan dan tinggal di dalam kami. Oleh itu kami percaya Roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami tahu
Tuhan telah memberi kami kuasa kemenangan. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diri kami memberikan kami pengertian-pengertian, memberikan kami pengetahuan untuk mengerti kehendak-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Pakai hamba-Mu dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan, yang sedang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan, dan yang sedang mengalami banyak masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya, mari berkata bersama saya, amin. Shalom. Setiap orang Kristen mempercayai bahwa akibat pekerjaan Roh Kudus, maka ada orang percaya. Akibat pekerjaan Roh Kudus, maka lahirlah gereja. Tapi siapakah Roh Kudus? Ketika berbicara tentang siapakah Roh Kudus, di dalam sejarah gereja kita melihat begitu banyak perdebatan. Begitu banyak pendapat. Bahkan karena masalah ini, antara gereja barat dan gereja timur itu ribuan tahun terus ada di dalam permasalahan. Masalah tentang Roh Kudus antara gereja barat dan gereja timur dikenal dengan filakui. Kalau gereja timur berpegang kepada hasil keputusan Konsili Nikea yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Bapa, tetapi di dalam pengakuan iman gereja barat kemudian ada sedikit tambahan, yaitu keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan gereja. Tapi hari ini saya bukan ingin membahas masalah itu. Saya ingin membahas tentang kuasa Roh Kudus yang menjadi kuasa kemenangan orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Bapa yang berkuasa. Atau Roh Kudus itu adalah Roh Elohim sendiri yang sehakikat dengan Bapa, yang sehakikat dengan Putra, atau sehakikat dengan Yesus, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, walaupun bisa kita bedakan. Oleh karena itu, memahami tentang Roh Kudus, kita sedang memahami tentang Roh Elohim itu sendiri yang sehakikat dengan Elohim. Jadi Roh Kudus itu bukanlah roh yang hakikatnya ada di bawah Bapa dan Putra. Tidak, saudara. Roh Kudus itu sehakikat dengan Bapa dan Putra. Oleh sebab itu, kita akan melihat bersama-sama terlebih dahulu supaya kita tidak salah paham di dalam memahami tentang Roh Kudus. Yang pertama, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini kepada kita, saudara. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah dari antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia, selain roh manusia yang ada di dalam dirinya? Demikian pula tidak ada yang dapat mengetahui hal-hal mengenai Elohim, selain roh Elohim itu sendiri. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa yang mengerti tentang pribadi Tuhan, yang mengerti tentang pribadi Elohim, yang mengerti tentang pribadi Bapa, itu adalah Roh Elohim. Kita tidak mungkin bisa mengerti tentang Tuhan kalau tidak diberikan penjelasan oleh Roh Kudus itu kepada kita.
Saudara boleh memiliki ilmu yang tinggi. Saudara mungkin boleh gelarnya gelar S2 teologi, S3 teologi, bahkan saudara mungkin profesor teologi. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita tentang pribadi Tuhan itu, maka pengetahuan kita tentang Tuhan itu tidak akan pernah ada apa-apanya. Kita tidak akan pernah mengerti siapa Tuhan. Oleh karena itu saudara, perlu kita pahami, perlu kita ketahui bersama, bahwa kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang Roh Tuhan itu, yang memberitahukan kepada kita tentang siapa Tuhan itu, yang memberikan pencerahan kepada kita, yang memberikan penjelasan kepada kita tentang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti apa. Hanya lewat Roh Kudus kita bisa mengerti siapa Tuhan. Di luar Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah tahu apa-apa tentang Tuhan, walaupun kita berkata bahwa saya tahu, saya kenal, saya mengerti tentang Tuhan. Saya ingin kita memahami secara benar tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Perhatikan baik-baik saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Yesus akan minta kepada Bapa. Yesus request kepada Bapa supaya Dia memberikan seorang penolong buat saudara dan kita dan saya. Dan penolong itu adalah Roh kebenaran. Jadi penolong itu adalah pribadi, karena ada kata seorang penolong. Tetapi kata pribadi seorang penolong di sini bukan merujuk kepada pribadi manusia. Karena pada ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang penolong itu adalah Roh kebenaran. Jadi kalau ada yang berkata bahwa seorang penolong itu merujuk kepada nabi ini, nabi itu, atau kepada manusia A, manusia B, manusia C, maka saya ingin katakan firman Tuhan tidak berhenti pada ayat 16. Firman Tuhan melanjutkan pada ayat yang ke-17 bahwa penolong yang lain itu yaitu Roh kebenaran. Sampai di sini kita harus paham saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan itu sendiri. Ketika Yesus akan memulai pelayanannya saudara, Dia kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika Dia keluar dari dalam air, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa sesudah Yesus dibaptis, ada Roh Kudus di atas kepalanya seperti burung merpati, dan kemudian keluarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara bisa baca itu di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Di situ menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus, Yesus dan Bapa, ketika mereka bekerja, mereka selalu bekerja bersama. Karya Bapa dalam menciptakan segala sesuatu itu selalu melibatkan Yesus, tetapi itu juga sekaligus melibatkan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapa, Putra dan Roh Kudus ini adalah pribadi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Mereka adalah pribadi yang sehakikat, sederajat, tidak terpisah, walaupun kita bisa bedakan. Sampai di sini saya rasa saudara harus paham tentang siapa Roh Kudus itu. Saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan Yesus. Sebelum kita berbicara tentang Roh Kudus di dalam diri orang percaya, atau kuasa Roh Kudus yang menjadi kuasa kemenangan orang percaya. Saudara, hubungan antara Roh Kudus dan Yesus itu luar biasa sekali. Ketika Yesus lahir, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus lahir karena Roh Kudus.
Jadi sejak di dalam kandungan, rencana kelahiran Yesus itu melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus terlibat aktif, Roh Kudus terlibat langsung di dalam karya keselamatan saudara dan saya. Karena lewat Roh Kudus, maka ada kelahiran Yesus. Saudara, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 20 dikatakan begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Roh Kudus terlibat secara aktif, saudara. Ketika Yesus akan mulai pelayanan, Yesus dibaptis dan Roh Kudus juga menyatakan diri seperti burung merpati, seperti yang kita baca tadi. Dan ketika Yesus berpuasa, pada Injil Matius pasal yang keempat, kita melihat bagaimana kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus juga di padang gurun untuk dicobai, saudara. Roh Kudus terlibat secara aktif dalam pelayanan Kristus. Bahkan saudara, ketika Yesus itu akan mati di atas kayu salib, Yesus kemudian berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam beberapa kesempatan saya sudah menjelaskan bahwa Roh Kristus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Karena itu supaya Yesus itu menggenapi karya keselamatan buat saudara dan saya, Dia mempersembahkan hal yang paling luar biasa di dalam dirinya. Bukan cuma tubuhnya yang Dia persembahkan di atas kayu salib, tetapi yang Dia persembahkan terakhir adalah rohnya sendiri. Dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi hubungan antara Roh Kudus dan Yesus itu jelas sekali, saudara. Semua pelayanan Kristus itu melibatkan Roh Kudus. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itulah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Di dalam ayat yang lain, di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus bangkit dan sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengumpulkan murid-murid. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22, Yesus kemudian berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah roh dari Kristus itu sendiri. Oleh karena itu saudara, maka kita sekarang akan melihat bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan orang percaya. Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya adalah Roh Kudus yang seperti apa? Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19, firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Wow. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya. Saudara, saya sudah tidak perlu menjelaskan ulang bagaimana proses penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar, berbicara tentang komposisi. Tapi Kejadian 2 ayat 7, Tuhan kemudian menghembuskan nafas hidup kepada manusia, sehingga manusia memiliki kualitas ilahi itu. Dalam banyak kesempatan saya sudah menjelaskan ini. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Kejadian 6 ayat 3 berkata bahwa rohku tidak akan tinggal di dalam tubuh manusia, karena tubuh manusia adalah darah dan daging. Oleh karena itu Roh Kudus keluar dari tubuh manusia, saudara. Karena tubuh manusia sudah tidak mampu menampung Roh Kudus. Karena komposisi dari tubuh manusia sudah menjadi komposisi darah dan daging yang akan menjadi debu tanah, saudara. Padahal ketika Tuhan menciptakan manusia, komposisi manusia adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan hal ini lagi.
Tetapi ketika Kristus datang, maka Yesus menciptakan ulang komposisi yang rusak dari manusia. Komposisi tubuh manusia yang rusak ini, yang tidak mampu menampung Roh Kudus itu, yang tidak mampu menampung Roh Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Sehingga saudara, Roh Kudus itu dihembuskan oleh Tuhan di dalam kita. Tubuh kita ini layak untuk menjadi bait Roh Kudus, untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus menjadi pribadi yang diam di dalam kita. Hal itu bisa terjadi setelah karya Kristus buat saudara dan saya. Setelah Yesus menciptakan saudara dan saya menjadi manusia-manusia baru. Tanpa karya Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa ditinggali oleh Roh Kudus. Hanya lewat karya Kristus yang menciptakan ulang komposisi saudara dan saya sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan itu. Status kita diubahkan oleh Tuhan, kembali menjadi serupa dengan Tuhan. Karena kita sudah menjadi serupa dengan Tuhan, maka ada komposisi baru di dalam tubuh kita. Tubuh daging kita ini ada benih ilahi yang ditanamkan oleh Kristus, yang nantinya pada akhirnya kita akan memiliki tubuh sorgawi itu, tubuh rohani itu. Karena itu Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Tubuh saudara dan saya layak untuk ditinggali oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah diciptakan oleh Kristus, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu saudara, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru, dan Roh Kudus sudah berkenan tinggal di dalam diri saudara dan saya, maka firman Tuhan berkata begini saudara. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan Elohim kepada kita. Ini luar biasa saudara. Setelah Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya memiliki pengetahuan untuk mengetahui kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya lewat Kristus. Ada orang yang berkata begini kepada saya, Pak, kalau kita berbicara tentang sorga, kan jalan ke sorga itu banyak, Pak. Lewat A, lewat B, lewat C, semuanya berbicara tentang sorga. Jalan ke Roma banyak kok, Pak. Kenapa sih terlalu fanatik bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya lewat Yesus? Saya ingin katakan kepada saudara, disinilah firman Tuhan itu menjadi pengetahuan yang harus saudara pahami. Tanpa karya Kristus, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau kita tidak diciptakan ulang menjadi ciptaan yang baru, kalau tubuh kita ini masih tetap tubuh darah dan daging, tidak memiliki genetika ilahi, tidak memiliki kualitas ilahi, tidak memiliki benih dasar ilahi, maka kita tidak akan bisa menampung Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kita tidak akan memiliki pengetahuan tentang anugerah yang besar yang Yesus berikan buat saudara dan saya. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang besar itu, pengetahuan yang besar itu hanya bisa kita mengerti kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan itu hanya bisa kita tahu kalau Roh Kudus itu yang memberitahukan kepada kita. Oleh karena itu saudara, yang pertama, Roh Kudus itu mengajar kita untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Hanya lewat karya Roh Kudus, maka saudara bisa punya iman, beriman teguh, percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu saudara, Yesus sendiri begitu antusias ketika dia menjanjikan tentang Roh Kudus.
Di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, firman Tuhan berkata begini, "Dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat yang maha tinggi." Luar biasa, saudara. Yesus berkata bahwa aku mengirimkan janji Bapa kepadamu. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, ini ayat yang terkenal setiap kali kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dikatakan ketika berkumpul bersama, Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Seperti yang dikatakannya, "Kamu telah mendengar dariku." Wow. Saudara perhatikan kalimat ini. Menunggu janji Bapa. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Yesus, "Kamu telah mendengar dariku." Tuhan Yesus ingin katakan apa lewat firman ini? Tuhan Yesus ingin katakan, ini sumber langsung dari saya tentang Roh Kudus. Bicara tentang Roh Kudus, itu adalah janji Bapa. Dan sumber omongannya bukan omongan-omongan orang. Bukan kamu dengar dari orang ketiga. Bukan katanya-katanya. Tetapi kata saya sendiri bahwa janji kepenuhan ilahi itu, janji Bapa itu adalah memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya. Betapa berharganya Roh Kudus. Betapa mulianya Roh Kudus di mata Kristus, saudara. Karena itu kita harus sekarang percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian yang sangat luar biasa dari Tuhan. Roh Kudus itu adalah pemberian yang sangat istimewa dari Kristus. Karena itu untuk mengenal Roh Kudus yang pertama, saya mengenal Roh Kudus sebagai saksi saya yang percaya kepada Yesus, sebagai saksi saudara yang percaya kepada Yesus, sebagai saksi kita semua yang percaya kepada Yesus. Saksi di mana, saudara? Saksi di sorga. Saudara dan saya nggak mungkin bersaksi di sorga. Saudara dan saya nggak bisa datang ke sorga dan kemudian kita bersaksi di hadapan Bapa, di hadapan malaikat-malaikat, dan di hadapan semua penghuni sorga. Kita bersaksi bahwa kita benar. Kebenaran kita tidak akan pernah didengar. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah saksi buat saudara dan saya. Dia bersaksi buat saudara dan saya di sorga. Dan dia bukan cuma bersaksi di sorga, tetapi dia berdoa buat saudara dan saya. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada 3 pribadi yang memberi kesaksian di dalam sorga. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi yang didengar kesaksiannya di sorga hanya pertama Bapa, yang kedua Firman, dan yang ketiga Roh Kudus. Firman itu adalah Yesus, saudara. Jadi firman Tuhan yang kita percaya, firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat kita, yang kita kenal sebagai pribadi yang sudah menebus kita. Dia selalu bersaksi di dalam sorga buat saudara dan saya. Bukan cuma Kristus yang bersaksi buat saudara dan saya, tetapi Roh Kudus juga bersaksi buat saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwa Roh Kudus itu adalah saksi kita di dalam sorga, maka kita mendapatkan pembelaan di hadapan Tuhan. Mendapatkan pembelaan langsung, saudara. Roh Kudus membela saudara dan saya secara langsung. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan kamu anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Wow. Wow. Hal ini luar biasa. Saudara Tuhan, saudara bisa sampai, Aba, Bapa. Ya Bapakku, ya Abaku. Bagaimana saudara bisa menyapa Tuhan itu Bapa?
Kita bisa menyapa dia Bapa karena Roh Kudus yang memberi kesaksian buat saudara dan saya. Sehingga saudara bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa memanggil Tuhan itu Bapakmu. Oleh sebab itu Roh Kudus luar biasa peran dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara bahwa Roh Kudus adalah roh kemenangan. Roh kemenangan itu artinya bahwa kita menang karena Tuhan memberi kemenangan. Karena Roh Kudus itu yang memberi kemenangan. Dia yang bersaksi membela kita. Dia yang menyatakan keinginan kita di hadapan Bapa. Dia yang menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 16 selanjutnya dikatakan Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak, saudara. Roh Kudus itu memberi kesaksian di hadapan Bapa. Roh Kudus memberi kesaksian buat saudara dan saya. Dia nyatakan kesaksiannya bahwa saudara dan saya adalah anak. Luar biasa. Kalau kita baca ayat yang ke-17, maka di sana dikatakan karena kita adalah anak, maka kita berhak atas ahli waris. Saya nggak akan bahas tentang itu. Saya akan bahas tentang Roh Kudus. Saya akan fokus tentang Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-26, masih Roma pasal yang ke-8. Firman Tuhan juga berkata, demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang tidak terungkapkan. Dia menyatakan di hadapan Bapa. Ketika saudara dan saya tidak mengerti apa yang harus kita minta di hadapan Bapa, Roh Kudus yang menyampaikan itu di hadapan Bapa. Karena itu firman Tuhan berkata, kita menerima jawaban-jawaban doa lebih daripada apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita minta. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengalami sedikit masalah. Tetapi pertolongan Tuhan itu datang secara luar biasa. Ketika saya berseru, saya sepertinya hanya menemukan titik kosong. Sepertinya Tuhan diam, saudara. Saya berdoa, saya menjerit hampir lebih dari 2 minggu. Dan saya tidak mendapat jawaban apa-apa. Sepertinya Tuhan sedang diam. Saya hanya percaya. Tapi karena masalah terus datang, saya bukan ragu dengan Tuhan. Tapi saya sebagai manusia mulai khawatir. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan saya belum melihat pertolongan. Tapi ketika waktu Tuhan itu tiba, Tuhan mengirimkan pertolongan yang tidak pernah saya pikirkan. Pertolongan Tuhan itu datang. Dalam sekejap, pertolongan itu datang. Dan pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah kita bisa duga. Datangnya dari mana? Kita tidak pernah bisa tahu. Pertolongan itu akan lewat siapa. Tapi Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Tuhan bisa mendatangkan pertolongan dari mana saja. Dan pertolongan Tuhan itu datang. Dia nggak salah alamat. Dia nggak salah tempat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu langsung men-tag saudara dan saya. Saudara dan saya di-tag. Ketika kita di-tag oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin salah tempat, tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin berubah. Karena itu saya cuma bisa berdoa, Tuhan terima kasih. Ampuni saya, karena saya khawatir. Ampuni saya, karena saya merasa takut. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak pernah gagal.
Walaupun mungkin saudara merasa bahwa sudah gagal. Enggak. Roh Kudus tidak pernah gagal. Karena Roh Kudus yang kedua, bukan cuma saksi buat saudara dan saya. Bukan cuma pendoa buat saudara dan saya. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah penolong. Dia adalah parakletos. Kata parakletos berarti penolong, pembela, penyokong, penasehat, penghibur buat saudara dan saya. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang pribadi yang kesenangannya adalah menolong saudara dan saya. Saudara pernah ketemu dengan orang yang kesenangannya adalah memberi pertolongan, yang kesenangannya menolong orang. Wah, luar biasa kalau ada orang yang kemudian kesenangannya mengulurkan tangan menolong orang, saudara. Tapi saya ingin beritahu, ada satu pribadi yang kesukaannya, yang kesenangannya adalah menolong saudara dan saya. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika saudara merasa tidak ada pertolongan lagi, ketika saudara merasa bahwa semuanya sudah buntu, berdoa, minta Roh Kudus menolong saudara. Karena Roh Kudus pada dasarnya, kesukaannya, kesenangannya adalah memberi pertolongan buat saudara dan saya. Di dalam pekerjaan Roh Kudus, tidak ada tidak pertolongan. Pertolongan itu selalu ada. Pertolongan itu pasti datang lewat pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, ketika engkau membutuhkan pembela, maka Roh Kudus itu adalah parakletos. Dia sudah bersaksi buat saudara dan saya di sorga. Dia sudah membela saudara dan saya di sorga. Nama saudara sudah dia bela di dalam sorga, saudara. Apalagi ketika ada di dalam dunia. Ketika engkau sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami persoalan, sepertinya tidak ada orang lagi yang membela kita. Semua orang sudah meninggalkan kita. Saya ingin katakan, Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia dengan penuh sukacita akan membela saudara dan saya. Dia akan topang saudara dan saya. Dia akan sokong saudara dan saya. Kenapa? Karena dia memang dikirim oleh Bapa untuk melengkapi sukacita saudara. Untuk membuat saudara melimpah di dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat ada Roh Kudus. Dia akan menolong kita karena kesukaannya adalah menolong saudara dan saya. Ketika saudara merasa nggak ada pembela, nggak ada lagi yang sokong saudara, nggak ada lagi yang berdiri di pihak saudara, ingat baik-baik bahwa Roh Kudus adalah pembela saudara. Saudara hanya tinggal berdoa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, tolong saya. Mungkin saudara pikir itu terlalu sederhana, tetapi percayalah, pertolongan itu akan datang. Pertolongan itu akan datang. Saya ingin saudara sekarang, saya ingin saudara, siapapun saudara yang mendengar program ini, siapapun saudara yang sedang melihat saat ini, mari kita berdoa bersama, mari kita berdoa bersama, mari kita berdoa bersama. Ya Roh Kudus, Engkau adalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri, yang diutus oleh Bapa untuk menolong kami. Kami berdoa kepadamu ya Roh Kudus. Tolonglah kami. Belalah kami. Dalam setiap keadaan kami. Dalam setiap persoalan kami. Kami minta pertolonganmu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah kami yang sakit sembuh oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus melepaskan dan membebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberkati hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami menang di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus memberi kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus.
Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus
Dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.